Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Hari ini tentunya dan kita masih membahas dengan tema peran media dalam pengawasan pilkada. Dengan narasumber kita ada Bapak Danang Sanggabuana selaku Dewas LP TVRI Bengkulu, dan kita undang kembali, boleh silakan masuk untuk Bapak Albert Ronald Thomas selaku Ketua KPID Bengkulu. Oke, selamat siang Mas. Baik, selamat sore Bapak. Nah, kita akan berbincang kembali tentunya dengan kedua narasumber kita mengenai peran media dalam pengawasan pilkada. Sebelum kita ke Pak Thomas, tentunya kita ke Pak Danang kembali tentang peran media dalam pengawasan pilkada. Nah, untuk yang diawasi nih Pak Danang, apa nih yang perlu diawasi dari media sendiri untuk pilkada ini sendiri? Ya, hal-hal yang penting dalam konteks pilkada ini karena ini menyangkut pesta demokrasi. Ya. Dan melibatkan publik yang sangat luas, maka hal-hal yang perlu diwaspadi yang pertama tentu aspek netralitas. Lalu yang kedua aspek independence. Lalu yang ketiga adalah aspek yang tidak memihak dan fairness. Oke. Nah, ini yang poin penting itu ya. Empat itu penting dipegang karena itu juga selain disebutkan di dalam Undang-Undang Pers, di P3 SPS juga disebutkan bahwa kita dalam konteks politik tidak boleh memberikan porsi yang tidak berimbang dengan kontestan yang lain. Jadi porsinya harus berimbang kepada mereka yang memang ingin berkontestasi dalam pilkada. Dan itu tidak hanya di Bengkulu, tapi seluruhnya ya, seluruh provinsi yang hari ini sedang berjibaku untuk mendapatkan simpati publik itulah, dan ingin mengabdi kepada masyarakat. Itu yang terpenting, sehingga TVRI harus menjadi contoh dan tidak hanya menjadi tuntunan tapi tontonan, tapi tuntunan bagi lembaga yang lain, bahwa TVRI bisa menjadi kiblat tentang independensi, tentang netralitas. Kemudian yang kedua, TVRI Bengkulu juga harus menjadi media semacam cek fakta. Nah, cek fakta itu kalau ada media yang biasanya mainnya di media sosial ini, Mas Ketua KPI ya. Di media sosial ini kan liar, tidak ada yang mengawasi. Betul. TVRI mengambil porsi itu tidak apa-apa. Misalkan menjadi cek fakta bahwa kalau memang berita ini mengandung hoax, maka TVRI harus menampilkan satu konten bahwa ini berita bohong. Itu diperbolehkan, Pak? Itu boleh sebagai media cek fakta, dan itu penting menurut saya. Penting agar apa? Agar masyarakat itu tidak diberikan informasi yang keliru, bahkan menyesatkan dan merugikan terkait tentang kandidat kontestan yang akan bertarung. Dan itu juga untuk memberikan informasi yang jernih kepada masyarakat. Kalau memang ada informasi yang mengandung fitnah, kabar bohong dan sebagainya. Jadi dua poin itu penting, Mas, agar TVRI juga makin memiliki peran tentang kepublikannya, makin memberikan manfaat kepada masyarakat dalam konteks pilkada ini. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Thomas nih, selaku Ketua KPID Bengkulu nih. Kita berbicara tentang peran media dalam pengawasan pilkada nih. Nah, untuk dari Ketua KPID sendiri Bengkulu sendiri tentunya seperti apa untuk peran media dalam pengawasan pilkada ini sendiri, Pak? Ya, baik, terima kasih. Media tentu sangat penting ya perannya, apalagi dalam proses kontestasi pilkada seperti ini. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa media ini ibarat kata seperti dua belah mata pisau ya. Bisa kita gunakan ke hal yang positif, bisa kita gunakan ke hal yang negatif. Nah, ini perannya media tentu tidak lepas juga dari pengawasan. Nah, harapan kami tentu media ini disampaikan dari Pak Dewas tadi bahwa tetap netral ya, tetap sesuai dengan kode etik jurnalistik seperti itu, dan juga tercantum dengan P3 SPS. Itu yang perlu kita awasi juga. Kemudian media ini tentu jangan sampai memberikan informasi-informasi yang menyesatkan, karena tensi dari pilkada ini tinggi karena media satu sama lain ini saling ditunggangi seperti itu. Nah, dalam tanda kutip. Nah, ini yang perlu kita antisipasi secara bersama. Jangan sampai rekan-rekan media ini menjadi tunggangan salah satu paslon seperti itu, sehingga isu-isu yang tidak benar segala macam, nah itu dikonsumsi oleh masyarakat seperti Bengkulu. Nah, karena
beberapa waktu lalu saya ada di sini juga sempat menyampaikan bahwa ketika masyarakat udah semacam fanatik dengan salah satu paslon sehingga informasi yang buruk terhadap paslonnya maka mereka akan tepis secara otomatis. Nah, begitu juga dengan informasi-informasi yang buruk dari paslon berseberangan. Nah, itu maka mereka akan terus mendorong agar menjelek-jelekan paslon seberang. Nah, ini fungsinya media ini harus meluruskan informasi yang sesuai dengan fakta. Tadi menyinggung Pak Dewas menyampaikan tadi berkaitan dengan keberimbangan. Ya, tentu media juga harus berimbang. Dalam hal ini saya ambil contoh seperti talkshow seperti ini. Nanti di 27 November nanti pemilihan Pilkada Bengkulu serentak juga di daerah lain. Ketika media ataupun televisi maupun radio ingin melaksanakan talkshow seperti ini, maka kedua-duanya harus dihadirkan. Tidak boleh hanya salah satu saja, itu salah satu keberimbangan. Nah, kecuali lain hal kalau memang salah satu tidak bisa hadir seperti itu. Dan kemudian juga dari aspek pemberitaan juga kita pantau seperti itu. Jangan sampai hanya paslon A kita media hanya menampilkan yang jelek-jelek saja, kemudian paslon B yang bagus-bagus saja, kemudian jumlah porsi dan sebagainya tentu kita akan awasi. Jadi sekali lagi peran media di sini betul-betul sangat penting untuk mencerdaskan ataupun memurnikan informasi sehingga masyarakat dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Oke, nah ini menarik tentunya tadi dibilang bahwa sama Pak Thomas kalau media jangan hanya menyiarkan yang jelek-jeleknya saja atau yang baik-baiknya saja. Nah, sebelum ditayangkan itu apa ada diseleksi terlebih dahulu itu seperti apa dari KPID Bengkulu? Ya, kalau memproduksi tentu dari lembaga penyiaran itu sendiri ya. Tapi kami KPID ataupun KPI Pusat juga masing-masing untuk melihat apakah ini sesuai regulasi atau tidak. Sampai contoh misalkan iklan ya. Pada saat masa kampanye itu 10 spot per hari seperti itu. Nah, untuk televisi 20 radio. Kemudian durasi untuk di televisi itu 30 detik dan untuk radio kalau tidak salah saya itu 60 detik. Nah, itu yang kita awasi. Nah, kalau pemberitaan dan lain sebagainya tentu ya kita melihat apakah ini berbanding dengan apa yang kita awasi. Misalkan kok dari pagi hingga pagi kembali kok beritanya yang jelek-jelek terus seperti itu kan, tidak ada yang positif dan lain sebagainya kan, atau kebanyakan berita paslon A kemudian paslon B cuma berapa seperti itu. Nah, ini perlu kita klarifikasi juga, kita tegur, kita minta pendapat ataupun ya klarifikasi seperti itu kepada lembaga penyiaran kenapa seperti ini seperti itu. Dan kami juga harus menuntaskan persoalan-persoalan temuan ataupun dugaan pelanggaran saat pilkada ini. Ada 7 hari masa kerja kalau tidak salah saya, dan kami langsung bersurat kepada pihak Bawaslu agar pihak Bawaslu yang menangani selanjutnya seperti itu. Oke, baik. Kita ke Pak Danang lagi selaku Dewas LPP TVRI Bengkulu. Tadi menarik bahwa Pak Thomas bilang katanya ada yang namanya kalau media ditunggangi tentunya untuk yang namanya menyiarkan sesuatu hal tentang pilkada tersebut. Nah, kalau ada hal yang semacam itu Pak, apa yang harus dilakukan tentunya selaku Dewas sendiri mungkin? Ya, kalau TVRI itu ya kita boleh mengklaim lah lembaga penyiaran publik yang masih terjaga dari unsur keberimbangan, dari unsur netralitas dan dari unsur independensinya. Memang beda dengan lembaga penyiaran yang lain ya, yang dari sisi kepemilikannya itu berkelindan dengan partai politik, sehingga ada pendapat publik nih, bukan pendapat saya, pendapat publik menilai kalau itu ada hubungan, misalkan ada media yang dimiliki oleh ketua partai politik dan lain-lain ya, itu tentu netralitasnya, keberpihakannya itu akan terasa berbeda. Saya tidak menuduh, tapi coba aja kita lihat bagaimana ketika pemilik media itu memiliki calon, pasti tendensi untuk berpihak itu masyarakat bisa menilai sendiri ya Mas Thomas ya. Nah, kalau TVRI sih saya berani menjamin dan berani mengklaim sejauh ini masih masih bisa dipercaya, kemudian masih sangat netral dan jauh dari kepentingan kelompok tertentu. Karena beberapa kali kita melaksanakan pilkada dan TVRI selalu memberikan informasi-informasi yang berimbang terhadap seluruh kontestan yang ikut maupun informasi-informasi yang terkait dengan berita-berita bohong. Oleh karena itu tadi saya menyinggung jika ada berita bohong yang muncul di media sosial maka TVRI harus segera tampil di lembaga penyiaran publiknya maupun di medsosnya juga. Kan kita juga sudah punya medsos juga gitu, kita gunakan itu, maka tampilkan di situ sehingga masyarakat yang tadi itu mungkin tersesatkan itu bisa kembali lagi ke jalan yang benar karena ada TVRI hadir di situ untuk memberikan ya informasi yang benar, kemudian yang tidak menyesatkan bahkan meluruskan. Ini penting gitu loh. Karena apa? Karena inilah
peran kepublikan kita yang ditunggu oleh masyarakat gitu loh. Dan itu memang harus disebarluaskan dengan berbagai macam cara, baik menggunakan media layar kaca kita maupun dengan media sosial yang memang sudah kita bangun sejak era digitalisasi ini berjalan. Itu harus karena apa? Karena ya ini satu-satunya itu. Di samping kita memiliki jaringan yang sangat luas. Jadi ibaratkan mobil ini kalau ibaratkan mobil kita ini Mercy sebetulnya, BMW gitulah ini kalau boleh sebut merek gitulah. Nah, artinya apa? Artinya kita memang faktanya iya peralatan kita itu semuanya merek-merek yang kelas wahid gitu loh. Sehingga sangat sayang jika itu tidak dimaksimalkan terutama dalam konteks pilkada ini. Sehingga masyarakat itu betul-betul mendapatkan informasi yang valid gitu, dari sumber yang terpercaya dan dari media yang terpercaya. Terpercaya ini ya itu tadi netral, independen, berimbang dan tidak memihak, memberikan porsi yang sama kepada para kandidat. Memang uniknya begini nih Mas Thomas, nanti kalau ada kotak kosong, nah berarti pilihannya kan dia hanya sendirian tampil, tidak ada yang lawan. Nah itu kan nanti secara teknis bisa diatur lah, mungkin lewat durasinya atau apa dan sebagainya. Tapi kalau ada 2, ada 3 itu lebih enak gitu kan. Kita berikan kesempatan mereka yang sama, kita undang untuk hadir misalkan dalam debat kandidat dan sebagainya. Perkara dia tidak hadir ya itu bukan salah TVRI. Tapi TVRI sudah memberikan panggung, kursi, meja, dan air minum yang sama misalkan. Tapi kalau itu tidak dimanfaatkan ya itu tugas kita sudah selesai. Termasuk soal tadi Mas Thomas menyinggung masa penayangan iklan. Ya, kita ikut aturan KPU yang kemudian di situ ada KPI-nya juga terkait jumlahnya, terkait durasi, terkait kapan dan lain sebagainya. Itu oke lah. Saya kira TVRI dalam hal ini mampu dan bisa melaksanakan. Bahkan kita mendorong agar para kontestan itu berlomba-lomba memasang iklan ke TVRI. Karena itu juga bagian dari PNBP lah, PNBP TVRI dalam hal pelayanan publik. Dalam hal ini judulnya kan kontestasi demokrasi di daerah atau pilkada. Oke, baik. Nanti kita akan kembali tentunya Pak Danang dan juga Pak Thomas tentunya untuk obrolan kita di Berindo TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, kita akan jeda iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.